Ada hadis disebutkan di dalam hal ini, di dalam ta'liq, yaitu dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaumul qiyamah kaqadri ma baina adh-dhuhri wal 'ashr." Pada hari kiamat itu sekadar antara duhur dan asar. Pada hukum keputusan atau peradilan hisab itu sekadar antara duhur dan asar. Dan ini mungkin yang dibahasakan oleh penulis dengan kailulah. Iya. Dengan bahasa kailulah. Baik. Hanya saja ini hadits dari jalan Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah. Dan dimaklumi bahwa pada riwayat Ma'mar dari Qatadah itu ada kelemahan. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi, yang disebutkan pula di dalam biografinya. Hanya saja hadits ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah. Ya, dan beliau memandang bahwa di riwayat mauquf pun itu mempunyai hukum marfu'. Baik. Ini sekedar pelengkap untuk pembahasan yang telah berlalu. Kemudian di pembahasan berikutnya, di panduan kita di halaman 32 tentang tidak mengkafirkan kaum muslimin, juga tentang sikap terhadap ahlul bidah. Kata beliau rahimahullah, wal imsaku an takfiri ahlil qiblah wal bara'atu minhum fima ahdathu ma lam yabtadi'u dalalan. Faman ibtada'a minhum dalalan kana ala ahli al-qiblati kharijan wa min ad-dini mariqan. Ya. Kata beliau, dari akidah yang ingin beliau uraikan di sini dari sunnah adalah menahan diri dari mengafirkan ahlul kiblat, mengafirkan orang Islam, orang-orang yang salat menghadap ke kiblat, berlepas diri dari mereka terhadap segala sesuatu yang mereka ada-adakan, sepanjang mereka tidak berbuat bid'ah berupa suatu kesesatan. Oleh karena itu, barang siapa yang berbuat bid'ah berupa suatu kesesatan, orang tersebut telah keluar dari ahlul kiblat dan keluar dari agama. Wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu. Seorang dapat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan berlepas diri dari pelaku bid'ah ini, pelaku bid'ah tersebut. Wa yuhjaru wa yuhtaqar, serta menghajarnya, mengisolasi, merendahkan, wa tujtanabu guddatuhu, dan menjauhi penyakitnya. Gudda ini sejenis penyakit ya pada unta. Iya. Jadi disebut bid'ah tersebut seperti penyakit yang menular ini, gudda. Ditinggalkan penyakitnya. Fahiya a'da min guddatil jarab. Karena bid'ah itu lebih menular daripada penyakit kurap. Iya. Baik, di sini ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi dari uraian penulis rahimahullah. Pembahasan yang pertama tentang tidak boleh mengafirkan ahlul kiblat. Iya. Kalau dia adalah ahlul kiblat, orang yang salat menghadap ke kiblat, maka dia adalah seorang muslim. Iya. Maka dia adalah seorang muslim yang telah terjaga darahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuha atau hisabuhu 'ala Allah. Saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kalau dia sudah kerjakan itu, maka terjaga darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Iya, karena itu tidak boleh memperlakukannya sebagai seorang kafir, karena dia sudah salat menghadap ke kiblat, sudah masuk di tengah kaum muslimin. Dan di dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala kiblatana falahu ma lana wa alaihi ma alaina," atau bihadzal ma'na. Iya. Siapa yang salat dengan cara salat kita menghadap ke kiblat kita, maka dia berhak mendapatkan hak kita, dan terhadapnya kewajiban seperti kewajiban sebagaimana umumnya kaum muslimin. Iya. Maka siapa yang telah syah keislamannya tidak boleh dikeluarkan dari keislaman kecuali dengan dalil yang apa? Dalil yang jelas. Karena itu dalam hadits Ubadah bin Samit telah ditegaskan oleh Nabi, illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, kalian ada argumen yang kuat tentang hal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi telah mengingatkan bahaya memberikan vonis kafir tanpa dalil. Kata beliau, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa hara alaihi." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka salah seorang dari keduanya telah menanggung hal ini, menyandang hal itu. Kalau benar seperti dia katakan tidak ada masalah. Kalau tidak, maka kalimat kafir itu akan kembali kepadanya. Iya. Maka kita diperintah untuk menahan dari mengafirkan ahlul kiblat. Iya. Dan telah saya uraikan dalil-dalil pada pertemuan yang telah lalu, bahwa orang-orang yang jatuh di dalam dosa itu tidak dikafirkan. Mereka tetap di atas keislaman. Baik, ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kapan seorang dihukumi keluar dari agama? Iya. Kata beliau, wal bara'atu minhum, dan berlepas diri darinya, qima ahdathu ma lam yabtadi'u dhalalan, dan berlepas diri dari mereka yang memang tidak dikafirkan, tetapi berlepas diri dari mereka pada bid'ah-bid'ah yang mereka adakan, perkara-perkara baru yang mereka adakan. Ya, bid'ah dan muhdatsat itu sama. Karena Nabi bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah apa? Adalah sesat. Iya. Baik. Jadi berlepas diri dari apa-apa yang mereka adakan. Dan ini memang kewajiban seorang muslim dan muslimah, berlepas diri dari bid'ah. Iya. Berlepas diri dari bid'ah. Sebagaimana Nabi berlepas diri darinya. Kata beliau, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini apa yang bukan darinya, maka itu adalah perkara yang tertolak. Dan Nabi mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Kata beliau dalam hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Dan barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah, melindungi
orang yang mengadakan perkara baru, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Iya. Baik. Malam yabtadi'u dhalalan, sepanjang dia tidak berbuat bid'ah kesesatan. Ya, di sini penulis seakan-akan beliau bedakan antara muhdatsat dan bid'ah dhalalah. Iya. Dan di kelanjutan pembahasan beliau lebih terang lagi ya ucapan beliau. Kata beliau, "Faman ibtada'a dhalalan, faman ibtada'a minhum dhalalan, kana 'alal qiblati kharijan wa min ad-dini mariqan." Barang siapa yang mengada-adakan kesesatan di antara mereka, maka ya, barang siapa yang berbuat bid'ah berupa kesesatan, ya orang tersebut telah keluar dari ahlul kiblat. Nah, telah keluar dari ahlul kiblat dan telah keluar dari agama. Ya, di sini beliau tegaskan apa ketentuan seorang itu dikatakan keluar dari agama. Perlu diketahui bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah mengeluarkan dari agama, dan ada bid'ah tidak mengeluarkan dari agama. Iya. Bid'ah yang mengeluarkan dari agama adalah bid'ah yang bersifat kekafiran, kemusyrikan, kesyirikan atau yang semisal dengannya. Ya, dalil-dalil menunjukkan bahwa itu amalan adalah pembatal keislaman. Ya. Seperti bid'ah mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ya, seperti bid'ah yang mengatakan yang mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat. Ini dari bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan dari apa? Keislaman. Seperti bid'ah qadariyah ekstrim yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bid'ah jenis yang kedua adalah bid'ah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dia perkara sesat. Ya, hal yang sesat tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Inilah bid'ah-bid'ah yang tidak sampai ke derajat kekufuran dan kesyirikan. Iya. Baik. Seperti bid'ah-bid'ah di dalam salat, bid'ah-bid'ah dalam ibadah, ya, atau yang semisal dengannya. Iya. Jadi ini dua jenis bid'ah. Ada yang mengafirkan, keluar dari Islam, dan ada yang tidak mengafirkan. Karena itu penulis di sini tatkala mengatakan keluar dari ahlul kiblat, keluar dari agama, itu maksudnya bid'ah apa? Bid'ah yang mengafirkan, keluar dari Islam. Jelas ya? Bersamaan dengan itu perlu diketahui bahwa bid'ah sepanjang dia adalah bid'ah, walaupun tidak mengeluarkan dari keagamaan, tidak mengeluarkan dari keislaman, dia tetap lebih berbahaya daripada maksiat biasa. Iya, dia berbahaya. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Iya. Menurut kesepakatan. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, bahwa bid'ah itu lebih berbahaya, ya, minal ma'asi asy-syahwaniyah, dari maksiat-maksiat yang memperturutkan syahwat, bis sunnati wal ijma', berdasarkan sunnah dan kesepakatan ulama. Iya. Terhadap penguasa zalim, Nabi perintah untuk apa? Bersabar. Penguasa zalim, ya. Terhadap kaum khawarij, Nabi memerintah untuk membunuhi mereka. Ya, kalau diketemukan. Dan ini perintah diarahkan kepada penguasa, pemerintah. Pemerintah yang memerangi kaum khawarij. Dan Nabi terangkan bahwa kaum khawarij syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai mayat yang terbunuh di bawah kolon langit. Iya. Jelas ya? Perhatikan. Kita bandingkan pelaku perbuatan pemerintah yang zalim diperintah bersabar. Karena ini sifatnya apa? Kezaliman, maksiat. Ya, sifatnya kezaliman, maksiat. Berbeda dengan kaum khawarij. Yang mereka lakukan apa kesalahannya? Bid'ah atau maksiat?
bid'ah. Ya, hukum terhadap kaum Khawarij lebih apa? Lebih berat. Ya, karena itu secara umum dan ini banyak dalil-dalil ya yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah ya dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Baik. Kemudian di sini pembahasan yang ketiga, kewajiban berlepas dari ahlul bid'ah. Iya. Kewajiban berlepas dari ahlul bid'ah. Kata beliau, wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu. Iya. Dan didekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri dari ahlul bid'ah. Nah, kita ada kewajiban untuk berlepas dari ahlul bid'ah. Iya. Karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah menjauhi ahlul bid'ah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Apabila engkau melihat orang-orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah kamu darinya sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Perhatikan ayat ini ya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengomentari ayat, kata beliau di dalam ayat ini ada dalil yang jelas ala nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ati wal fasaqa inda khawdihim fi batilihim. Dalam ayat ini ada dalil yang sangat terang larangan duduk dengan ahlul batil pada segala bentuk kebatilan mereka yang berasal dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang fasik, tatkala mereka larut di dalam kebatilan mereka, dilarang. Jelas ya? Dalil lain, itu ayat tadi surah Al-An'am ayat 68. Dalil lain di surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'akum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, innakum idzam mithluhum. Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab ketentuan, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan lain. Iya. Jelas ya? Kata Al-Qurtubi komentari ayat ini, apabila telah tetap kewajiban menjauhi pelaku maksiat, maka menjauhi ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu itu lebih pantas lagi. Ya, lebih didahulukan lagi. Ayat yang ketiga, wala tuti' di surah Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furata. Dan jangan kamu taat terhadap orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami, serta ia mengikuti hawa nafsunya. Sungguhnya perkaranya itu adalah perkara yang tercerai-berai. Iya. Baik. Jadi ini ayat-ayat terdapat di dalamnya larangan ya duduk dengan ahlul bidah. Kewajiban untuk berlepas diri dari mereka. Ya, dan berlepas diri dari ahlul bidah ini ya adalah perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Baik, dan saya kira kalau kita ingin menguraikan ayat-ayat dan hadits-hadits, ya di dalam hal ini sangat banyak sekali ya. Kemudian pembahasan yang keempat, berlepas diri dari ahlul bid'ah adalah hal yang mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, ini diantara poin penting ya, diingatkan oleh Imam Al-Muzani di sini. Dan ini banyak orang yang kurang memahaminya. Iya. Sebagian orang kalau ada dari ulama yang mengkritik seseorang, diterangkan bid'ahnya, diterangkan kesalahannya, dianggap bahwa ulama ini mencela. Iya. Dianggap bahwa ulama ini adalah apa? Mencela, ingin menjatuhkan orang. Dan ini keliru sangkaan yang seperti ini. Perhatikan bahasa Imam Al-Muzani. Wa yutaqarrabu ilallahi, dilakukan taqarrub kepada Allah dengan berlepas diri dari ahlul bidah itu. Dianggap taqarrub oleh beliau, qurbah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab dalam Al-Qur'an perintahnya. Ya. Dalam Al-Qur'an perintahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintah hal tersebut. Ya. Ketika beliau baca ayat di surah Ali Imran tentang orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ingin mencari fitnah, ingin mentakwilnya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita haula'i fa ulaika alladziina samma Allahu fahdaruhu." Atau fahdarhu. Apabila engkau melihat mereka, orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu, maka hati-hatilah engkau dari mereka. Perintah oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berhati-hati terhadap mereka. Iya. Dan inilah yang menjadi pokok pembahasan para ulama kita. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa meninggalkan ahlul bidah, menghajar, memboikotnya, itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Ya, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah masuk ke dalam pembahasan ibadah, umumnya ibadah itu disyaratkan padanya apa? Keikhlasan, dan disyaratkan padanya harus apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang yang memboikot, menghajar ahlul bidah, itu dia melakukannya karena agama memang, bukan karena masalah pribadi. Ya. Oh, saya nggak suka dengan si fulan. Ya. Jelas ya? Saya tidak suka sama si fulan. Oh, saya tersinggung dengan si fulan. Ya. Kalau begitu saya boikot saja. Dia ini urusan pribadi namanya. Dan hal yang seperti ini seorang tidak dapat pahala melakukannya, bahkan dapat dosa. Jelas ya? Tapi kalau dia lakukan hal tersebut karena agama, penjagaan terhadap agama, nah ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ibadah itu harus kalau dia ibadah disyaratkan harus sesuai dengan apa? Tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi harus sesuai dengan sunnah, tuntunan, sesuai dengan petunjuk. Ya. Karena itu diantara kekeliruan, ya, dari sebagian yang sudah mengenal sunnah, ya, hatinya terbuka alhamdulillah menerima ayat-ayat, hadits-hadits, celaan terhadap ahlul bidah, meninggalkan ahlul bidah. Tapi dia sendiri tidak mencocoki sunnah di dalam hal tersebut. Iya, maka ini juga tidak dibenarkan. Sebab ini ibadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan banyak maksud-maksud indah di pensyariatan menghajar ahlul bidah. Ini yang pertama yang disebut oleh Imam Al-Muzani, adalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Ya, maksud indah yang lainnya bahwa dengan dia memboikot ahlul bidah ini, menghajarnya, itu adalah dari menegakkan akidah al-wala wal bara. Menegakkan akidah apa? Al-wala wal bara. Iya. Dan akidah al-wala wal bara ini dari akidah agung dan pokok di dalam keislaman. Iya. Karena itu menegakkannya, menghajar ahlul bidah dengan menegakkannya, itu adalah perkara
yang sangat indah sekali. Hal yang dituntut. Nah, di dalam agama kita. Iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Perhatikan, condong saja. Ya. Dilarang karena bisa mengantar dia kepada penyimpangan yang bisa mengakibatkan dia masuk ke dalam apa? Api neraka, waliyadzubillah. Iya. Dan kezaliman beraneka ragam. Ada dosa, maksiat, dan ada apa? Bid'ah. Bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Iya, daripada maksiat. Baik, maka tidak boleh condong kepada ahlul bid'ah. Dan ini dari bentuk menegakkan akidah al-wala wal bara. Iya. Karena itu kalau dibaca di dalam buku-buku akidah as-salaf, diketemukan judul-judul bab kewajiban, seperti misalnya Imam Abu Daud di dalam sunannya, beliau berkata, dia beri judul bab di kitabus sunnah dari sunan Nabi Daud, babu mujanabati ahli al-ahwa wa bughdihim, bab meninggalkan pengikut hawa nafsu, meninggalkan ahlul bidah dan membenci mereka. Demikian pula Imam al-Baghawi di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau memberi judul bab mujadabati ahli al-ahwa. Iya. Imam al-Baihaqi, bahkan Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, beliau berkata babu tahrimil hujran bainal muslimina fawqa 3 ayyam illa li bid'atin fil mahjur atau tadahirin bi fiskin aw nahwi dzalik. Kata An-Nawawi, bab pengharaman menghajar, mengisolasi kaum muslimin lebih dari 3 hari, kecuali kalau bid'ah yang dilakukan oleh orang yang dihajar, atau dia menampakkan kefasikan atau yang semisal dengan itu. Dan di dalam kitab Al-Adhkar beliau memberi judul bab babut tabarri min ahlil bid'ah wal ma'asi, bab berlepas diri dari pelaku bid'ah dan apa? Pelaku bid'ah dan maksiat. Iya. Jelas ya? Dan ini banyak sekali dari athar as-salaf kalau ingin kita bacakan di dalam hal ini. Nah, iya. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di biografi Thawr bin Yazid Al-Himsi bahwa Thawr bin Yazid ini ingin menjumpai Al-Auza'i. Dan Thawr bin Yazid ini memang dia ada bid'ah ya. Iya. Karena itu sebagian ulama berkata, ambillah khudu an Thawr wattaqi qarnaihi. Ambil dari Thawr. Ambil hadits darinya, tapi hati-hati dari 2 tanduknya. Ya, Thawr ini kan kalau diartikan adalah apa? Thawr. Kerbau atau sapi ya? Iya. Dia pakai apa? Ada tanduknya atau tidak? Ada tanduknya. Tapi dipakai untuk nama orang. Karena itu sebagian ulama berkata ambil dari Thawr tapi hati-hati 2 tanduknya. Maksudnya dia punya 2 bid'ah. Saya tidak ingat sekarang bid'ah Qadariyah atau Murji'ah. Ya, dari bid'ah Thawr ini. Jelas ya? Thawr ini pernah menjumpai Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i imam panutan di masanya. Maka Thawr menjulurkan tangannya, ingin menyalami. Al-Auza'i menolaknya. Iya. Al-Auza'i menolaknya. Iya. Kemudian Al-Auza'i berkata, wahai Thawr, andai kata karena dunia, saya akan salami kamu. Iya. Tapi ini karena agama. Ini karena apa? Karena agama. Iya. Perhatikan ya. Bagaimana Imam Al-Auza'i rahimahullah berpaling dari Thawr bin Yazid ini. Nah, dan keteguhan kaum muslimin di atas agamanya itu dilihat dalam bentuk kecemburuan mereka terhadap agama Allah. Ya, dan ini yang diukur oleh para a'immah. Karena itu Ibnu Aqil Al-Hambali ia berkata, "Idza aradta an ta'lama mahallal Islam min ahli zaman," kalau ingin engkau melihat, engkau ingin mengetahui
keagungan Islam di penduduk zaman kamu, di penduduk masa kamu, fala tanzur ila zihamihim fi abwabil jawami'. Jangan kamu sekadar melihat mereka berdesak-desakan di pintu-pintu masjid. Itu bukan ukuran. Iya. Wala dhajijihim bilabbaik. Dan jangan pula kamu mengukur, ya, mereka mengagungkan keislaman dengan sekadar mereka membaca labbaik di apa? Di musim-musim haji. Itu bukan ukuran. Bagaimana cara mengukur keagungan Islam di penduduk masa kita? Kata beliau, wa inna manzur ila muwata'atihim a'da asy-syariah. Lihatlah kepada mereka sejauh mana mereka mencocoki musuh-musuh syariat. Iya. Di situ dilihat. Kalau dia berbeda dengan musuh-musuh syariat, menentangnya, ini baru cocok. Orang yang mengagungkan keislaman. Tapi kalau dia biarkan musuh-musuh syariat, ya bergampangan dengannya, ini melambangkan lemahnya apa? Lemahnya keislaman. Karena itu Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, inna rajula idza btada'a bid'atan la budda an yudhkar hatta yuhdar. Seorang laki kalau dia berbuat bid'ah harus untuk disebut supaya manusia berhati-hati darinya. Manusia berhati-hati darinya. Baik. Kemudian yang ketiga dari maksud menghajar ahlul bid'ah yang keagungan syariat ini adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dan ini syariat yang agung ya, amar ma'ruf nahi munkar. Diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim, kedudukannya dan keagungannya. Iya. Baik. Kemudian di antara maksud ya dari memboikot ahlul bidah ini adalah untuk membela agama. Karena itu sejumlah ulama berkata, "Adzabbu anis sunnati afdalu minal jihad fi sabilillah." Membela sunnah itu lebih afdal daripada apa? Jihad di jalan Allah. Iya. Tapi ini sekali lagi saya ingatkan, di pembahasan dimaklumi. Pembahasan apa? Dimaklumi di kalangan ahli sunnah. Cuman kalau masuk di dalam pembahasan ini, orang yang bukan ahlinya, ini akan merusak. Pertama ini, semuanya pembahasan kepada orang yang sudah pasti dia ahlul bidah. Sekarang siapa yang bisa menentukan si fulan ahlul bidah, si fulan bukan ahlul bidah? Hah? Ulama yang menentukannya. Kan begitu? Orang yang berilmu. Iya. Karena itu dari hal yang banyak diingatkan. Ini kekeliruan ya banyak terjadi. Sampai Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang ahli hadits terkenal di masa ini. Ya. Termasuk orang-orang yang menyandang bendera jarh wa ta'dil di masa ini. Ya. Beliau menyayangkan sebagian orang yang belum kuat keilmuannya, ya, masuk di dalam apa? Membicarakan masalah ini. Ya, di dalam mentahdir, menjelas apa di dalam menghukumi si fulan ahlul bidah dan seterusnya. Ya ini bukan urusannya. Ya. Betul kalau dia lihat kemungkaran dia ingkari, tidak ada masalah dia mengingkari kemungkaran. Kalau dia tahu itu kemungkaran. Jelas ya? Ya. Tapi seorang tidak memiliki ilmu menimbang ini bidah atau bukan, ini kesalahan atau bukan. Dia masuk dalam hal tersebut dengan alasan ini membela sunnah. Ini orang tidak membela sunnah, tidak pula meninggikan sunnah. Justru orang yang seperti ini merusaknya lebih banyak daripada apa? Memperbaikinya. Iya. Karena itu hati-hati dari banyak penulis di internet. Ya. Itu orang-orang yang apa? Tidak ada kerjaan. Iya. Sebagian dari mereka, ya, baca bahasa Arab saja tidak paham. Dari mana dia bisa mengukur? Dari mana bisa mengukur? Kadang yang disampaikan data benar. Ya. Tapi cara penyampaian data tidak tepat. Ini keliru ya. Jangan dipahami ilmu itu sekadar dia paham ilmunya saja. Betul memahami ilmu. Dia hafal ayatnya, dia hafal haditsnya, dia pahami sebagaimana tepatnya itu ilmu. Begitu dia dapatkan ilmu ini, dia harus belajar ilmu lain. Bagaimana cara dia menyampaikan ilmu tersebut. Iya. Ini ada timbangan-timbangannya. Ada timbangan-timbangannya. Dan ini semuanya perlu fikih dalam agama. Perlu memahaminya. Iya. Karena itu, rahimallahu imra'an arfa qadra nafsihi.
Allah merahmati seorang hamba yang dia mengenal kadar dirinya sendiri. Iya, dia kenal apa? Kadar dirinya. Kalau bukan posisinya dia di situ, ya bukan tempatnya dia di situ, dia pergi jauh, jangan masuk ke hal yang seperti itu. Ya, orang yang seperti ini yang dikatakan oleh pepatah Arab ya, laisa hadza bi usyuki fadruji. Ini bukan saran kamu, pergilah ya ke saran kamu. Cari tempat tinggalmu yang benar. Jelas ya? Baik. Jadi ini secara global yang ingin saya ingatkan berkaitan dengan masalah apa? Masalah berlepas diri dari ahlul bidah adalah hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ahli sunnah berbicara dengan keadilan, menyampaikan dengan hikmah. Ya, menyampaikan dengan hikmah. Ya, dan ahli sunnah kalau ada bidah yang dikritik, ya, bidah yang dikritik mereka tidak marah, itu ahli sunnah namanya. Itu namanya apa? Ahli sunnah. Ya. Dan ini subhanallah selalu menjadi ukuran. Selalu menjadi ukuran. Ya, demikian pula di masa sekarang ini. Ya, muncul berbagai bidah. Ya. Muncul berbagai bidah, kelompok-kelompok yang menyandang bidah. Jadi kalau ada yang mengkritiknya dari ahli sunnah bidah-bidah tersebut, ya, seperti sekarang ini yang sekarang ramai dibicarakan tentang Ihya Turat. Ya, ada yang mengkritik Ihya Turat menjelaskan bid'ahnya, hizbiyahnya. Kalau ada yang marah tentang hal ini, ini bukan ahli sunnah yang marah ini. Ya, hendak menunjukkan ciri apa? Ciri ahli sunnah. Ahli sunnah dia tidak marah kalau ada bid'ah yang dijelaskan kesesatannya. Iya. Ada bid'ah yang dijelaskan apa? Kesesatannya. Demikian pula kalau ada kesesatan-kesesatan yang muncul, diterangkan dengan dalil, tidak marah ahli sunnah. Malah dia bersyukur. Iya. Malah dia apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bersyukur, kemudian bersyukur kepada siapa? Orang yang menerangkan kesesatan tersebut. Nah, inilah sikap-sikap yang hendaknya dipahami. Dan ini bagian dari agama. Perhatikan. Dimaklumi di dalam buku-buku as-salaf. Ya, dimaklumi dalam buku-buku as-salaf. Cuman kadang sebagian orang sangat disayangkan menggambarkan kalau ada orang yang keras terhadap ahlul bidah, menjelaskan kesalahan, seakan-akan dianggap bahwa orang ini ingin memecah belah, ingin merusak, orang yang tidak hikmah dalam berdakwah dan seterusnya. Iya. Semuanya ada pembahasannya. Hikmah itu adalah bagian dari agama. Semangat manusia mendapat petunjuk itu bagian dari pokok agama kita. Iya. Berdakwah di jalan Allah itu adalah bagian dari agama. Kemudian mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat itu juga adalah bagian dari apa? Bagian dari agama. Tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Itu juga adalah kaidah di dalam agama. Ya. Meninggalkan ahlul bidah itu kaidah di dalam agama. Ini dasar-dasar pokok dikompromikan, jangan diambil satu, ditinggalkan yang lainnya. Itu keliru namanya. Jelas ya? Keliru. Tapi hendaknya dia kompromikan, dia dudukkan. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Didudukkan sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah syariat. Dan inilah yang berjalan di tengah ulama kita. Ini yang berjalan di tengah ulama kita. Nah, di masa ini ada tokoh-tokoh yang menjadi panutan. Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Terlihat hikmah beliau, kelembutan beliau mengajak manusia kepada kebaikan. Sampai sebagian orang mengatakan bahwa Syekh bin Baz ini dan Syekh Ibnu Utsaimin bukan dari metodenya membantah orang. Dan ini keliru ya. Betapa banyak Syekh bin Baz menulis membantah orang-orang yang menulis pemikiran-pemikiran menyimpan di koran. Ya, dan itu ada di fatwa-fatwa beliau. Ada di apa? Di fatwa-fatwa beliau. Nah, dan Syekh bin Baz sendiri memuji para ulama yang membantah ahlul bidah. Ya. Karena itu Syekh bin Baz memuji buku-buku Syekh Rabi'. Bahkan Syekh bin Baz sendiri menurut keterangan salah seorang syekh yang hadir di pertemuan, Syekh bin Baz sendiri berkata kepada Syekh Rabi', Syekh Rabi', kalau saya keliru, bantah saya. Kalau saya keliru. Jelas ya? Perhatikan para ulama saling menguatkan, bukan mempertentangkan. Ya, semuanya disyukuri juhud dan upayanya. Sebab orang yang menerangkan bidah ini disyukuri. Dia menerangkannya. Jelas ya? Dia menerangkannya. Dan inilah hikmah di dalam dakwah. Bagaimana seorang itu mendudukkannya. Jangan dipertentangkan
antara para ulama. Itu bukan sikap ahli sunnah. Karena pokok dasar ahli sunnah adalah menghormati para ulama. Ya, sebagaimana yang saya sudah isyaratkan. Ada dua komponen yang penting tentang umat ini. Ulama dan apa? Pemerintah tadi. Jangan dipertentangkan antara para ulama. Sebagian ulama dibenturkan dengan ulama yang lainnya. Iya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Oh, kalau ulama ini dia begini dan begini. Kalau ulama sana begini dan begitu. Itu pemahaman dia saja. Ya. Ulamanya sendiri tidak ada yang seperti itu. Ya. Sampai kasus-kasus yang terakhir antara Syekh Rabi' dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya. Ya. Sebagian orang menyangka bahwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membantah Syekh Rabi' dan tidak menyetujui cara beliau. Dan belakangan Syekh Abdul Muhsin sendiri ditanya dalam sebuah pertanyaan. Beliau memuji Syekh Rabi'. Beliau adalah seorang yang berilmu. Karya-karya tulisnya sangat bermanfaat ya bagi manusia. Dan saya tidak pernah mencela beliau, tidak pula pernah mentahdir dari beliau. Saya katakan beliau dari ulama. Perhatikan. Walaupun ada sebagian hal yang mungkin beliau tidak baku cocok di dalamnya. Tapi bukan artinya ya ada pertentangan, ada masalah di kalangan ulama kita. Jelas ya? Maka ini harus dipahami. Ya. Kalau seorang bijaksana dalam berdakwah, maka ini harus dijaga. Pengagungan terhadap para ulama itu pokok yang harus ditanamkan di tengah umat. Ditanamkan di tengah umat. Baik. Ini dasar-dasar harus dikompromikan. Ya, harus dikompromikan, disatukan, ditempatkan pada tempatnya. Siapa yang berlebihan di dalamnya, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain, ini akan menimbulkan ketimpangan, bahkan kadang bisa menimbulkan penyimpangan. Ya, nas'alullah al-afiyah. Baik, kemudian pembahasan berikutnya tentang kewajiban mengisolasi ahlul bidah. Kata beliau, wa yuhjar, dan ini dihajar. Saya sudah bacakan ya tadi sebagian ayat dan juga ucapan dari para a'immah dalam hal ini. Dan ada buku bagus yang menulis tentang ijma' para ulama untuk menghajar, memboikot, menghajar, mengisolasi pelaku bidah. Ditulis oleh Syekh Khalid Abdufiri, ya, buku yang bagus, diberi pendahuluan oleh beberapa ulama besar di masa ini. Dikumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadits dan dari uraian para ulama salaf bagaimana mereka menjauhi bidah tersebut. Kemudian kata beliau wa yuhtaqar, dan hendaknya pelaku bidah dihinakan. Ya, dihinakan. Baik. Dan ini dari hukuman terhadap pelaku bidah. Ya, direndahkan pelaku bidah tersebut. Karena mereka orang-orang yang apa? Tidak meninggikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan kedudukan mereka. Karena itu ahlul bidah di masa para a'immah, mereka direndahkan, dihinakan, dan tidak ada apa? Tidak ada harganya di tengah manusia. Kalau diketahui dia berbuat bidah, tapi berbeda di masa sekarang ini. Ya, kadang sebagian dari ahlul bidah, ya masya Allah ya, menjadi ikon-ikon. Ya, kadang sebagiannya seperti selebriti sudah. Ya, tampil di mana-mana, tapi itu tadi ucapannya macam-macam. Bicara malaikat muncul di Suriah lah, ya. Masalah pemerintah yang saya singgung tadi, ya. Jelas ya? Yaitu orang yang seperti itu ada lagi bidah-bidah yang lainnya. Nah, dia baca sebuah syair-syair begitu, dia tartil seperti mentartil Al-Quran. Padahal ini syair-syair, ya. Isinya lucu-lucu syair-syair itu. Kemudian ditartil seperti membaca surah Al-Quran. Setelah itu dia tutup bahwa ini adalah surah At-Tuffah. Ya, diberi nama surah apa? Ya, surah apel katanya. Naudzubillah ya. Ya, perhatikan, dokter di bidang akidah lagi. Ya, begini gayanya. Dan ini adalah hal yang membahayakan kalau tidak diingatkan kepada umat, bisa masuk di dalam ya, merusak akidah di tengah umat. Karena itulah ya, ahlul ilm itu kuat dengan keilmuan mereka. Ya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahlul bidah. Beda dengan ahlul bidah. Ya, kapan ahlul bidah punya kedudukan, maka pasti dia akan merusak di tengah manusia. Baik, kemudian kata beliau wa tujtanabu buddatuhu, dan dihindari ya penyakitnya. Nah, baca bid'ahnya ya, dihindari penyakitnya. Fahiya a'da min guddatil jarab. Ini tentang menghindarkan diri dari bahaya ahlul bidah. Seorang muslim dan muslimah menjaga keselamatan dirinya.
Iya, itu dasar pokok ya. Dia jaga apa? Keselamatan diri ya. Jangan ingin jadi pahlawan. Ya. Oh ini kan ahlul bidah, saya kemarin sudah belajar. Gampang, saya sikat aja dia. Ya, paling juga lewat sama saya. Ya. Jangan menjadi pahlawan kesiangan. Ya. Jelas ya? Yang membantah ahlul bidah itu ada dari kalangan ulama. Ada dari orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, kalau dia merasa punya ilmu di dalam masalah tersebut, tidak apa-apa dia bantah. Dia jelaskan. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan, cari keamanan untuk diri sendiri. Selamatkan diri. Karena menjaga keselamatan diri itu lebih apa? Lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Maka jangan seorang menjatuhkan dirinya ke dalam bahaya. Oh kawan saya punya pemikiran menyimpang. Oh ini biarlah saya diskusi-diskusi dengannya. Ya. Diskusi berapa kali diskusi, justru dia yang teler. Ya. Pening. Akhirnya berapa kali ngadir taklim? Oh saya pening Ustaz. Ya. Ini pengaruh dari apa? Dia masuk ke dalam hal yang merusak dirinya sendiri. Karena itu subhanallah, betul-betul bijaksana apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah tentang wajibnya kita menghindarkan diri dari bid'ah-bid'ah tersebut. Ya perlu saya ingatkan bahwa bahaya dari bid'ah itu diuraikan oleh para ulama dari puluhan sisi bahayanya. Iya, puluhan sisi bahaya dari bid'ah tersebut. Karena itu hati-hati, ini pembahasan bukan pembahasan yang sepele bagi seorang yang berakidah benar. Perkara bid'ah ini adalah bahaya yang bisa merusak akidah. Karena itu dia punya kehati-hatian terhadapnya. Khawatir jatuh di dalam bid'ah. Khawatir jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam bid'ah. Baik, selesai pembahasan tentang ahlul bid'ah ini. Masih ada waktu? Jam berapa waktu? Asar? Hah? Sudah? 10. Baik, adzan dulu ya. Ya, kita istirahat dulu untuk berwudu, siap-siap untuk salat asar. Baik, insyaallah setelah salat asar langsung kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.